Setelah menikah, tak seperti di novel-novel percintaan yang pernah aku baca, jatuh cinta ternyata tak setiap hari terjadi. Halo, di sini aja. I have been reading this book. Buku ini merupakan buku lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Menentukan Arah. Kalau buku yang sebelumnya membahas tentang bagaimana sih cara kita menentukan tujuan atau menentukan arah dalam pernikahan itu sendiri, buku ini membahas tentang perjalanan mengenai melangkah searah bersama pasangan, terutama di awal kehidupan berumah tangga pada awal-awal pernikahan. Kalau yang sebelumnya kan menentukan arahnya, nah sekarang karena udah tahu arah dan tujuannya, maka melangkah bersama searah menuju tujuan tersebut. Buku ini berjudul Melangkah Searah dengan subjudul Asam Manis Rumah Tangga Muda, ditulis sendiri oleh Mbak Apik atau Mbak Aji Nur Afifah, berbeda dengan sebelumnya yang ditulis oleh berdua. Nah, buku ini lebih kepada perspektif perempuan di dalam pernikahan rumah tangga muda itu seperti apa. Buku ini terdiri dari 210 halaman, diterbitkan oleh Kultum Media. Harga buku ini kurang lebih 65.000. Kalian bisa mendapatkan buku ini di Langit-Langit Kreatif Studio. Pembahasan buku ini diawali dengan cerita singkat mengenai pernikahan penulis, cerita pertemuannya hingga akhirnya mereka menikah, dan mengenai pesan yang sangat tajam bahwa pernikahan itu merupakan ajang belajar, ajang beradaptasi bersama pasangan, dan berusaha untuk menerima pasangan tanpa tapi. Buku ini dilengkapi dengan kata-kata mutiara yang tajam dan bermakna pada setiap chapternya tentang pernikahan, juga dilengkapi gambar-gambar yang menarik. Walaupun buku ini tidak dicetak secara full color dengan font tulisan yang tidak kaku, sehingga secara visual buku ini sangat menarik untuk dibaca. Bahasa yang digunakan pun merupakan bahasa sehari-hari loh, sehingga mudah dipahami. Jadi ketika kita membaca buku ini, seperti sedang diajak berbincang-bincang bersama penulis, dan juga kita seperti mendengarkan setiap kisah yang diceritakan oleh penulis secara langsung, karena saking tulisan di dalam buku ini tuh seperti bahasa sehari-hari, sehingga pas untuk dibaca dan sangat menyenangkan. Ketika membaca buku ini, kalian akan mendapatkan banyak pesan dan banyak insight baru mengenai perjalanan pernikahan, terutama tentang kehidupan berumah tangga muda. So, aku membuat beberapa catatan penting bagi kita untuk diterapkan ataupun diingat dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, pernikahan itu bukan hanya sekadar romantis atau tidaknya sebuah hubungan, melainkan tempat belajar, tempat beradaptasi, tempat saling mengerti satu sama lain antara pasangan, karena kita tidak bisa menikahi seseorang yang sangat sempurna, perilakunya, ucapannya, tampangnya, fisiknya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata, ya kan? Jadi sebagaimana kita, pasangan pun memiliki kekurangan juga kelebihan yang harus kita sama-sama adaptasi, perbaiki, agar menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Kedua, ada tips mengenai 40 hari tanpa bertengkar dengan pasangan. Jadi, di buku ini dijelaskan bahwa ketika awal pernikahan diusahakan selama 40 hari dari hari pertama menikah sampai 40 hari, tidak ada pertengkaran, mulai dari pertengkaran sepele sampai yang besar pun diusahakan tidak ada. Hal ini bertujuan bagi diri kita untuk memanage rasa kesal kepada pasangan, sehingga 40 hari pertama ini harus dilewati tanpa kesal amarah bersama pasangan. Kalian mau coba? Silahkan. Ketiga, kita harus bersyukur terhadap nikmat sekecil apapun yang telah Allah kasih sama kita. Jadi, kalau misalkan di dalam rumah tangga itu belum dikaruniai anak, belum dikasih rezeki seorang anak,
maka kita harus menikmati nikmat-nikmat yang udah Allah kasih selain nikmat rezeki seorang anak. Karena rizki dalam bentuk anak atau keturunan itu pure semuanya kekuasaan Allah gitu. Gak bisa kita campur tangan di dalamnya secara utuh, karena kita tidak bisa memberikan kehidupan seperti bayi kepada kita sendiri gitu. Yang namanya keturunan itu sudah mutlak milik Allah kuasanya. Terus gimana dong kalau misalkan banyak omongan-omongan dari tetangga, teman-teman, dan lain sebagainya? Ya udah, dengarkan aja, tapi jangan masuk ke hati. Itu juga self-reminder banget buat aku sih, karena ini PR banget ya bagi yang sudah menikah. Pasti di tataran sosial kita itu selalu ditanyakan mengenai kapan isi atau sudah isi atau belum kayak gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan orang itu membuat kita menjadi insecure ataupun tidak bahagia karena memikirkan hal tersebut. Pokoknya harus dibuang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Kalau saya emang belum dikasih keturunan atau rezeki anak, ya udah gitu, berarti belum waktunya yang tepat. Yang penting kita udah berusaha, berikhtiar, berdoa, tapi jangan sampai membuat kita lupa diri dan tidak bahagia. Keempat, tentang mengingat 10 kebaikan dari pasangan. Ya namanya juga manusia, pasti ada kesel-keselnya kan. Gak mungkin lah kita gak pernah kesel atau marah sama pasangan. Jadi di buku ini dijelaskan kalau misalkan kita kesel sama pasangan, ingat-ingat aja 10 kebaikan dari pasangan kita sendiri. Ibaratkan amarah itu api dan 10 kebaikan pasangan itu adalah air. Nah, makanya kalau misalkan kita lagi kesel sama seseorang ataupun pasangan, kita harus ingat-ingat kebaikan-kebaikan apa aja yang udah pasangan kita lakukan sama kita. Jadi jangan terbawa emosi sesaat hanya gara-gara satu masalah aja. Aku memberi nilai 4,8 dari 5 pada buku ini. Lagi-lagi aku rekomendasikan buku ini bagi kalian yang belum menikah atau akan menikah, dan bagi kalian yang sudah menikah pun aku sangat merekomendasikan buku ini. Oke, semangat berjuang, selamat memperbaiki diri, selamat belajar, dan semoga setiap waktunya diisi dengan kebaikan dan energi positif. Okay, I will see you in my next video, inshallah. Bye!